Salam. Tumatun ila Abil Abbas bin Ali Al-Buni, Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali, Yaji An-Nasrawah Mustafa Kamil bin Yaji Mustafa Kamil, wa ila jamil awliya'i wal ulama'il amilin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu Bapak, sebelum kita ngaji mari kita baca doa yang diajarkan melalui kitab yang kita baca dari Syekh Nawawi Banten. Doa agar kita bisa husnul khotimah. Ya, nanti saya bawain fotokopinya, tak bagiin satu-satu. Ini harusnya ya disarankan dibaca kapan? Menunggu qomat subuh. Jadi setiap hari di antara doanya ini ya, di antara penyebab husnul khotimah adalah membaca doa yang ada di bawah ini, kata Syekh Nawawi Banten. Ya, saya belum siap dengan fotokopinya, jadi yang penting kita baca dulu ya. Doa ini mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin diberi oleh Allah husnul khotimah, maka rajin-rajinlah mendoakan orang lain, wabil khusus ya umatnya Nabi Muhammad. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad dengan belas kasih sayangmu yang indah di dunia dan akhirat, sebagaimana engkau memuliakan orang yang engkau jadikan masuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti doanya, ya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah muliakan orang yang masuk golongan Nabi Muhammad. Yang kedua lebih panjang sedikit. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sulamlah kekurangan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, baguskanlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad dengan rahmat yang melimpah. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad dengan ampunan yang melimpah. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah,
lapangkanlah jalan umat Nabi Muhammad dengan kelapangan yang luas. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya. Satu lagi, ya, jadi ada 3 doanya, yang pertama pendek, yang kedua panjang, ditutup dengan yang pendek. Nanti saya siapkan ya. Ini bagian dari, di sini kan cukup lama ya. Berapa menit rata-rata qomat jadwalnya? Ya, untuk diri sendiri saya kira udah cukup. Nah, maka kita mulai mendoakan umat Nabi Muhammad yang fadilahnya insya Allah menjadi jalan kita husnul khotimah. Ya, doa ketiga, ya Rabbi kulli syai' bikudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni min kulli syai' wa'atini kulli syai'. Ya Allah, Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaanmu atas sesuatu, maka ampunilah segala sesuatu dosa kami. Janganlah kiranya engkau menanyai tentang sesuatu, jangan pula engkau menghisap kami dengan sesuatu, dan berilah kami anugerah segala sesuatu. Jadi lengkap A dari Z-nya, kita minta ditolong oleh Allah Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak, dari kitab ini kita sudah belajar 3 hal ya, ini biar merangkai. 1, apa? 2 perkara yang tidak bisa mengalahkan 2 hal itu. 1 apa? Iman kepada Allah. 2, yang bisa jawab pulang duluan seperti biasa. 2 perkara yang tidak bisa mengungguli dahsyatnya perkara ini. 1, iman kepada Allah. 2, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya, bahasa kerennya, diri kita itu sholat, puasa, haji, itu urusan kita kepada Allah. Di bawah itu apa? Orang yang terdekat kita itu mendapatkan manfaat kepada kita atau tidak. Karena sholat kita, puasa kita, haji kita bisa jadi nggak diterima kalau dengan sesama manusia kita tidak memberikan manfaat. Sudah. Bahkan kita udah diingatkan, membantu satu urusan orang lain, satu urusan saja lebih baik daripada, ada yang ingat? Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi kalau ada yang minta diantar misalkan ke apotik mau beli obat CTM, obat gatel-gatel, karena nggak ada yang nganterin, kita anterin, edek, pakai motor kita, orang beli, berarti satu urusan itu selesai, pahalanya lebih baik dari iktikaf di Nabawi 1 bulan. Ya, itu kalau iktikaf di Nabawi bayarnya sebulan itu, kalau sehari 500.000 aja nginepnya, ya maka berapa? 500 kali 30? 15 juta. Tiketnya sekarang ke Saudi PP 15 juta. Visanya 200 dolar. Jadi 3 juta. 3 juta tambah 15 juta 18 tambah 15 terus tuh. Yang kedua, kita udah diingatkan apa makalah yang kedua sebelum kita masuk yang keempat, hendaknya kita itu ya berkumpul atau mendekati ulama, dan ulama itu dibagi 3. Ada namanya ulama, ada namanya hukama, ada yang namanya kubaro. Ulama itu apa? Orang yang kalau ditanya tentang halal haram bisa jawab, ahli fikih. Ya, dalam kitab ini ahli fikih diwakili dengan kata ulama.
Yang kedua, hukama, nggak terlalu ngomong halal haram, tapi diajarin wiridan biar tenang. Kalau utang belum bisa bayar, nggak apa-apa, yang penting hatimu tenang gitu. Kan suka ada ahli begitu. Ya, dia tidak fokus kepada halal haram, tapi ngajakin orang wiridan, dzikir. Itu namanya hukama atau ahli hikmah. Ada yang namanya kubaro, fikihnya mantep, doanya manjur. Kalau di kampung itu nyuwuk, tahu nyuwuk? Ada yang panas dikasih air, sembuh. Ada yang kesurupan, bawain air, sembuh. Ada yang nggak pernah wiridan, ngasih air untuk orang yang kesurupan, airnya diminum, disemprotin lagi. Karena apa? Nggak ada tuahnya itu air. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga kita baca bersama-sama nasihatnya dari siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bersama-sama ya. Man dahola, ayo. Al-qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Ulangi ya. Man dahalal qabra bila zarid faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man, dan barang siapa dahala memasuki al-qabra kuburan bila zatin tanpa bekal, faka'annama maka orang itu bagaikan raqibal bahri menyeberangi atau melintasi lautan bila safinatin tanpa perahu. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mau mati nggak nyiapin bekal mati bagaikan orang mau pergi ke Lampung lewat Selat Sunda dari mana? Merak ke Bakahuni tanpa perahu. Kira-kira selamat nggak? Dia Kopassus atau marinir, bisa renang. Kira-kira renang itu berapa kilo? Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, mari kita baca. Mal mayyitu, ayo. Fi qabrihi illa kal ghariki al mughawwath. Tiadalah mayit yang di dalam kuburan itu kecuali seperti orang yang tenggelam di laut, tangannya ngawe-awe minta tolong. Untungnya ada rukun Jumat atau rukun khotib. Di antara rukun khotib, kalau jadi khotib rukunnya 5. Ayo yang bisa jawab, yang laki-laki khususnya boleh makan duluan di depan. Oh belum datang ya. Rukun khutbah ada 5. 1, kita jamaah harus tahu. Jadi kalau khotibnya nggak baca ini, ingetin. Kalau nggak berani ngingetin, habis sholat Jumat kita sholat duhur karena Jumatannya nggak sah. Ayo regu'a yang pada berbuat musyrik itu menyandar kepada selain Allah, bahasa Arabnya musyrik. Itu bapak-bapak kapan pada nyender ke tembok, bahasa Arabnya musyrik. Sedang bersandar kepada selain Allah, kan tembok. Jadi kalau khutbah itu 1 membaca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, itu harus kita dengar. Kalau ada khutbah yang khutbah Jumat harus ngomong alhamdulillah. Yang kedua, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ittaqullah. Nah, minimal ngomong begitu. Yang keempat, ayo kita harus paham sebagai jamaah itu jangan ngantuk. Ini masalah habis adzan langsung. Apalagi ada kotak infak, nggak ngantuk aja pura-pura ngantuk kadang-kadang. Membaca Quran
Meskipun satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah sah. Yang penting baca Quran. Yang nomor 5, mendoakan orang Islam. Minimal Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin, atau doa sapu jagat. Jadi kalau kita mendengar khotib kok tidak membaca 5 ini, khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, maka Jumatan satu masjid itu nggak sah. Ini udah tak kasih tahu, makanya perhatikan. Kalau kemarin ada khotib nggak baca, ya udah nggak apa-apa. Nanti di akhirat kalau ditanya, kenapa kamu Jumatan waktu itu nggak sah? Nggak tahu Pak, itu khotibnya gitu aja nanti ya. Tapi sekarang sudah saya ingetin. Nah untungnya tiap minggu itu orang-orang yang di kuburan nggak punya bekal, mati dalam keadaan Islam, didoakan khatib. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin, ditambahin al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan sebagian kita kalau istighfar itu komplit banget. Pernah dengar istighfar begini? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, untuk kedua orang tua, wali ashabil hukuki alayya, dan orang-orang yang punya hak sama saya. Dia ngutangin kita, atau kita pernah nyubit dia, kita belum minta maaf, maka kita ngomong wali ashabil hukuki alayya, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum, mereka yang sudah mati maupun yang masih hidup. Yang kita sering diingetin kalau ada acara takziah, orang meninggal, tahlilan, bagi yang tahlilan, semua amal kita itu putus kecuali 3. Maka ini yang harus kita pikirin. Seandainya nanti jam 9 mati, atau besok, atau lusa, atau habis sarapan ini kita mati, kita udah punya 3 ini belum? Amal jariah, ya, pasif income, kitanya udah mati, amalnya terus menghasilkan pahala. Ayo yang belum, buru-buru. Mana masjid atau pondok mana yang mau membebaskan tanah, taruh duitnya di situ, semeter misalnya 3,5 juta, taruh. Karena kita masih mati, kita udah mati, kalau tanah itu masih buat ngaji, kita tetap dapat transfer pahalanya. 2, ilmu yang bermanfaat. Kira-kira kalau kita mati, ilmu apa yang manfaat, orang lain manfaatkan. Kita udah mati, udah dikubur, ilmu itu ngasih transfer pahala kepada kita. Ibu-ibu yang bisa bikin kue lumpur gitu, ajarin. Yang bisa bikin gado-gado enak, ajarin. 1 RT gitu, kumpulin. Ya, bapak-bapak misalkan bisa apa? Bikin kurung apa namanya? Kandang burung. Misalnya gitu. Apalah itu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Dan ingat kata para ulama, kalimatnya itu waladun, bukan bintun, bukan ibnu. Jadi nggak usah khawatir yang menikah oleh Allah nggak dititipi anak, karena kalimatnya walad. Walad itu anak didik, anak yang apa namanya diberi beasiswa, ada yang mungkin mengangkat anak atau yang pokoknya yang kita punya andil mendidik dia, dia kemudian mendoakan kita ini. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita mati, kita belum memastikan punya amal jariah. Belum ada ilmu manfaat. Belum ada anak yang mendoakan kita, ya mati kita kayak tadi. Nyemplung ke Selat Sunda. Tanpa perahu, tanpa pelampung. Saya sudah pernah sampaikan berulang kali, fitnah kubur yang paling pertama, masih ada yang ingat? Begitu jenazah kita masuk ke kubur, blek, maka keempat sisi itu akan ngejar kita, cek gitu. Tanah dari atas, dari kanan, dari kiri, ngejar kita.
Itu sunatullahnya begitu. Kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Ada yang ingat? Fatimah binti As'ad, istrinya Abi Thalib, ibunya Sayyidina Ali. Karena pas mau meninggal, Rasulullah sempat ngedoa, ngancam kuburan lah bahasa kitanya. Kuburan lo jangan macam-macam, ini mak gua yang gedein gua. Gitu. Kita ndak. Maka dalam ilmu toharah sudah diingetin, Rasulullah pernah lewat 2 kuburan. Kata Rasulullah, ini 2 orang mayit ini sedang disiksa kubur. 1, karena kalau cebok nggak bersih, hati-hati cebok. Yang laki-laki jangan opat tapit, nggak dicuci. Yang mbak ibu-ibu juga begitu. Karena apa? Ya, tidak bersih cebok menyebabkan siksa kubur. Yang kedua, namimah dan ghibah. Ngomongin keburukan orang lain, yang diomongin itu nggak seneng, hati-hati. Itu perkara kelihatannya kecil, tapi di kuburan bisa menyebabkan siksa. Dan fase kuburan itu lama. Pak Muadzin, kira-kira mau meninggal berapa lama lagi? 60 tahun cukup ya? Kurang lebih dari sekarang. Cukup apa kurang? 100 lah gitu ya, biar tidak. Udah. Kalau beliau meninggal 100 tahun lagi, kiamatnya 1000 tahun lagi, di kuburan berapa lama? Ayo. Atau kita deh, biar adil semuanya. Kita yang di masjid ini rata-rata meninggal 100 tahun lagi, ya, biar cukup lah ya. Ganti presiden berapa kali terserah gitu ya. Habis itu kita mati, tapi sejak kita mati, kiamatnya 1000 tahun lagi. Berarti lamaan di dunia apa di kuburan? Kuburan itu belum akhirat, baru transit. Jadi kalau orang mau haji reguler, ibarat dari sini baru ke Pondok Gede, belum sampai Arafah. Kalau secara hitung-hitungan, ruangannya berapa kali berapa? Atau jamaah al-hikmah kuburannya ada 8 kali 8 gitu? Enggak? Ada enggak? 2 kali 1. Enggak ada lampunya. Ada yang pernah di sini? Karena pengurus DKM kemudian kuburannya dikasih lampu gitu? Tidak ada kasurnya, tidak ada kipas, tidak ada sejarahnya kemudian dimasukin. Dia senangnya pecel, terus waktu nguburin dimasukin pecel. Tidak ada. Iya kan? Nggak ada bunyi begini. Kalau kita naik Prima Jasa dari Ciledug sana itu ke Garut, kan suka ada di tempat istirahat. Mejon, aqua, nggak ada. Kita benar-benar hanya mengandalkan bekal, yang bekal itu kita simpen sekarang. Di mana? Di kotak infak. Jadi kotak infak itu tempat nyimpen bekal kita, nanti kalau di kuburan minta lagi. Kat gitu malaikat maksudnya. Mana kemarin yang aku masukin ke kotak infak itu? Memang mau pesen apa kamu? Kasur. Nah, minta kasur. Kasur udah ada. Kat. Apa bos? Tolong nih kasih kipas. Pasangin kipas. Apalagi lampu. Apalagi saya di dunia itu senang agronema. Pasangin dong cincin agronema 1. Ya, gambarannya begitu loh. 2 kali 1 gelap. Ini kelihatannya di sini udah siap semua nih meninggal, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, jangan tinggalkan doa sebelum salam. Begitu kita yang tasahud, mari kita baca tasahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina. Terus baca doa ini. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, gimana doa sebelum, yang belum hafal nanti difotokopi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Jadi ini doanya visioner. Nanti pada ujung perjalanan kita jangan sampai kita masuk neraka jahanam. Kemudian wa min adzabil qabri. Jangan sampai aku diadab di dalam kubur. Jadi kalau Pak Muadzin kita atau kita meninggal 100 tahun lagi, sedangkan sejak hari ini kiamatnya itu mohon maaf berapa? 1000 tahun lagi, maka kita di kuburan 900 tahun. Nah itu kalau kita nggak punya bekal disiksa 900 tahun, padahal hidupnya hanya 80, 60. Kita baca sekali lagi doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi sebelum mati itu kita harus minta jangan sampai hidup kita penuh fitnah, nanti mati kita penuh fitnah. Fitnah akhir zaman yang tidak bisa kita mengelak kecuali ditolong oleh Allah, Dajjal. Dajjal itu yang sederhana tukang memutarbalikkan fakta. Sekarang Piala Dunia kan di Qatar seru banget. Ya, LGBT ini itu, wah, yang benar salah, yang salah. Ini Dajjal itu begitu. Sekarang itu kan misalkan pengadilan ya, pengadilan itu kan kayak sistem Dajjal kadang-kadang, mohon maaf ini ya, yang kuat memberikan argumentasi begini, pengacaranya hebat, menang. Yang benar, nah, kita harus minta doa kepada seperti itu. Jadi satu, tolong checklist kalau kita mati, bekal yang tadi pasif income sudah punya belum? Kalau mengharapkan doa orang lain, kiriman doa, kiriman amal dari anak, itu belum tentu ada. Ya, maka sekarang, ayo amal jariah. Jangan hanya satu, takutnya meleset yang itu. Ya, ilmu manfaat. Nah, satu lagi, saya paling senang mengingatkan untuk membaca doa yang dianjurkan. Jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh Allah langsung di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa ini kalau sudah umur 40 tahun ya, dianjurkan dibaca setiap hari minimal waktu sholat. Kalau belum 40 tahun dibiasakan. Karena di situ ada kalimat ya, dan kalau kamu umurnya sudah 40 tahun kolak. Ada yang tahu? Yang tahu nanti boleh ngambil 2 piring. Doa mulai 40 tahun. Ayo. Regu ini, yang sudah baca berarti alhamdulillah. Yang belum baca mulai sekarang, nanti sholat duha kek sholat apa dibaca. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni, teruskan, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu, terus wa inni
minal muslimin. Ini bagian dari bekal untuk mati. Jadi kalau kita matinya ingin selamat, maka mulai umur 40 tahun checklist kita harus punya 6 ini. Saya ulang, ini ngomong bekal mati. Bekal mati yang paling terkenal amal jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan. Maka mulai 40 tahun kita diminta berdoa sekaligus mewujudkan 6 hal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Ya Allah, berilah aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadi kalau ingin matinya selamat, mulai 40 tahun paling telat, syukur dari muda udah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata para ulama diantaranya ya Al-Imam Al-Ghazali, untuk bersyukur cari alasan yang paling sederhana untuk tetap bersyukur. Yang kita pasti ada selagi kita masih hidup adalah kehidupan itu sendiri. Jadi misalkan lagi sakit, tidak punya duit, yang orang tua anaknya udah jauh semua, kan kadang-kadang susah bersyukur tuh. Ingat-ingat kita masih hidup. Kalau susah begitu, hari Jumat atau hari Sabtu naik ontel atau naik ojek ke kuburan, lihat itu nisan-nisan. Jadi untuk ingat mati nggak asal kuburan yang kita kenal, lihat kuburan itu. Orang yang di kuburan itu sedang berdoa meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat Allah untuk taat, beres. Atau minimal menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang halal. Dah syukur. Mata untuk melihat yang halal, mulut untuk ngomong yang halal, makan yang halal, kaki melangkah yang dibolehkan oleh Allah. 2. Wa ala wali walidayya. Urusan sama Allah harus disusul dengan urusan kepada orang tua. Orang sholatnya bisa nggak sah sholatnya tapi nggak diterima kalau dia sholat, puasa, haji, zakat tapi tidak berbakti atau berterima kasih kepada orang tua. Ayo diperiksa. Anak zaman sekarang kadang-kadang ada yang ngomong orang tua saya itu seperti dajjal. Ada lagi yang mengatakan jasa bapak saya itu cuma satu. Apa itu? Membuat saya lahir. Yang lain nggak ada jasa sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Bapak saya itu kampungan banget. Kamu anak kampungan berarti kan? 3. Wa an a'mala sholihan tardohu. Urusan sama Allah bersyukur, urusan sama orang tua berterima kasih. Jangan lupa mulai 40 tahun harus sudah punya amalan, yang amalan itu ya kalau bahasa kerennya yang mengantar merayu Allah ridho sama kita. Ada orang yang biasa infak, mudah-mudahan infaknya itu membuat Allah ridho. Ada orang yang tiap hari baca Quran tuh, tapi harus ada. Jangan terjun bebas, nggak ada. Bahasa sederhananya kalau Allah nanya begini, kira-kira amalan apa yang membuat aku ridho kepadamu? Kita punya jawaban. PD. Tiap sholat Jumat, sholat subuh sebelum keluar ada 2 kotak. Saya selalu ngisi, misalnya begitu. Itu kan ada kelihatan. Apa? Sejak umur 40 saya tidak pernah Jumatan kecuali membawa duit proklamator. Karena sebelum 40 saya bawanya Patimura. Patimura berapa Pak zaman dulu? Masih ada nggak duit Patimura sekarang? 1000? Masih ada? Tolong jangan dimasukin ke kotak infak. Malaikat pencatat kaget terus. Pedang lagi. Nomor 4. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berilah aku anak keturunan yang baik.
Jadi urusan kita dengan Allah itu apa? Satu, syukur. Dua, terima kasih kepada orang tua. Punya amalan yang membuat Allah ridho. Yang nomor 4, jangan soleh sendirian. Kita subuh ke masjid, anaknya belum bangun, dicuekin. Minimal ada usaha untuk bangunin. Ayo subuh. Jangan kita wiridan sampai suruk. Kita pulang dari suruk, anaknya belum bangun. Bebas saja, malam minggu kemana aja boleh. Jangan, kita punya tanggung jawab. Kalau kita sudah usaha, anaknya tidak soleh atau belum soleh, kita minimal gugur kewajiban. Jadi kalau ditanya di akhirat, kenapa anakmu gak sholat? Sudah dower ya Allah, saya dower. Tapi kalau kita cuek saja, apalagi ngomong nanti juga berubah sendiri, ya kita gak ada andil. Meskipun anak itu bakalan oleh Allah dibuat soleh pada waktunya, tapi gak ada andil kita. Nomor 5, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nomor 5, yang mengantarkan kita punya bekal nanti kalau mati, wa in tubdu, tobat. Kalau sudah umur 40 tahun belum tobat, ya, kalau yang dulunya nggak sholat terus belum mulai sholat, hati-hati. Yang dulunya main sabung ayam misalnya 40 tahun belum berhenti, hati-hati. Juga termasuk dosa masa lalu, jangan bangga. Ini cerita belum ada yang lain. Contoh yang paling dramatis itu dicontohkan oleh siapa? Oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Dari mana? Dari Yaman. Di negara Arab ada perempuan jalan keluar rumahnya, jauh dari rumahnya, tiba-tiba kebelet. Kemudian dia nanya, ainal hamam, di mana toilet, di mana toilet. Kebetulan ada laki-laki pemuda di depan rumahnya. Di rumah saya ada toilet, ayo kalau mau pipis, kira-kira begitu. Karena orang kebelet, ya, maka ucul-uculnya itu sembarangan gitu loh. Baju yang hitam itu dilepas, brek-brek. Dia masuk ke dalam toilet dalam keadaan baju rumah dia, perempuan itu. Si laki-laki itu sempat melihat, oh keren juga ini. Begitu perempuan ini ada di dalam mana? Di dalam toilet, setan datang mempengaruhi. Dikunci semua orangnya, jelek. Begitu keluar langsung, kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu sudah buang hajat di rumah saya, maka kamu harus memenuhi hajat saya. Si perempuan ini nggak mau, tapi dia nggak bisa apa-apa, maka dia punya strategi. Mas, nggak apa-apa lah, saya udah ditolong, tapi saya dari tadi itu lapar. Masa begituan lapar kan nggak asik. Tolong dong beliin makanan dulu. Zaman dulu belum ada GoFood. Maka laki-laki ini keluar. Waktu laki-laki ini keluar, si perempuan kabur. Setelah kabur itu pulang, kecewa si laki-laki. 10 tahun kemudian dia nikah, punya anak, jadi kakek. Tapi kalau ingat peristiwa itu, dia selalu ngomong, goblok banget gua, kenapa disuruh beli makanan gua mau, sehingga gua nggak dapet, gitu loh. Dosanya belum dikerjakan, tapi ini belum ditobati, bisa nggak selamat. Jadi seandainya bapak-bapak di sini atau ibu-ibu zaman dulu pernah pacaran misalnya, mau cium-ciuman keburu bapaknya datang. Ya. Kalau ingat itu astagfirullah, jangan. Kenapa bapak pakai datang segala ya? Ya, tidak sukses berbuat dosa, tapi tetap dianggap dosa itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Tobat itu berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal. Maka nggak usah cerita. Kalau zaman sebelum ke Jakarta, tukang mabok, tukang sabung ayam, tukang ngintip orang bikin ping belinju, nggak usah diceritain. Apa yang sudah ditutupi oleh Allah jangan diceritain. Apalagi sama anak-anak. Kalau anak-anak sekarang tahu bapaknya dulu nggak benar, maka seolah-olah usia dia itu boleh nggak benar, gitu.
Jadi kalau anaknya nggak tahu zaman dulunya bapaknya seperti apa, diem aja. Jangan, ya, nah, jangan seperti bapak. Bapak mah dulu disuruh sholat malah main bola. Ya berarti anaknya punya contoh seperti itu. Yang nomor 6, ya, gimana doanya tadi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu wa inni minal muslimin. Ujung-ujungnya itu jadi muslimin. Muslimin itu artinya apa? Menyerah. Di apa-apain sama Allah aja harus ridho. Usaha bangkrut, yang penting sudah usaha sungguh-sungguh, hati-hati, manajemen keuangan dijaga, cari partnernya, tetap bangkrut, ridho. Nggak ridho juga sudah terjadi. Identik orang yang mengaku Islam itu orang yang bertawakal. Lawannya tawakal namanya ta'aluk. Tahu ta'aluk? Ta'aluk itu menggantungkan dengan sebab. Dia bikin misalnya jualan mie ayam, maka dia yakin mie ayam ini pasti untung. Belum tentu. Ya, orang kerja, nanti pas gajian saya pasti gajinya utuh. Belum tentu. Tugas kita itu beramal soleh, mengambil sebab, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Maka kalau bab musyrik itu nggak usah keris, nggak usah apa-apa, minum paramek, meyakini yang bikin sembuh itu paramek, itu musyrik. Yang bikin sembuh itu Allah. Maka orang Islam itu kalau ada apa-apa dikembalikan kepada Allah. Maka yang paling terkenal itu baru kalau orang mati kan, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Termasuk orang yang nggak tawakal, contohnya begini, keluarganya meninggal gara-gara ambulannya telat. Coba ya, ambulannya on time, maka bapak saya masih ada. Nggak boleh begitu. Dokter juga pakai rapat segala. Coba kalau dokternya nggak rapat, bapak saya masih ada. Nggak begitu. Ya, baik ya. Mudah-mudahan kita udah suruh belum? Hah? 10 menit lagi. Kita lanjutkan ya. Jadi ada berapa doa? Doa biar husnul khotimah tadi ada. Kemudian doa umur 40 tahun. Kita ulangi ya, biar rada nyangkut. Yang belum nyangkut, cari di Google atau dibuka surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi, ayo, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa in tubdu wa inni minal muslimin. Sekaligus ini target dari Allah. Hidup kita itu harus bersyukur, kemudian berterima kasih atau berbakti kepada orang tua. Kita punya amalan yang membuat Allah ridho. Jangan kita aja yang soleh, kita harus menurunkan generasi berikutnya, anak keturunan kita yang soleh. Tiap hari taubat dan menyerah, dibuat apa-apa aja sama Allah. Baik, kita lanjutkan. Makalah selanjutnya dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, bahwa diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi bertanya kepada Jibril. Mari kita baca pertanyaan ya Nabi Muhammad kepada Jibril. Siflin, ayo, sifli hasanati Umaro faqala laukanatil, ya, apa ini, biharu midadan wa syajaru aqlaman lama hasyaurtuha faqala sibli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar.
Kata Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, ya, sip, coba ceritakan olehmu wahai Jibril, ya, tentang kebaikan Umar, li hasanatil Umar. Faqala, maka Jibril menjawab, andaikan seluruh lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena, niscaya aku tak dapat menghitung kebaikannya Umar. Jadi Sayyidina Umar itu contoh orang yang bertobat, karena sebelum masuk Islam tukang berantem, tukang ini, tukang ini, berhenti jebret, kebaikannya nggak bisa terhitung. Kita kira-kira sudah punya catatan begitu atau belum? Yang kedua, ceritakan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Maka malaikat Jibril menjawab, Umar itu sendiri termasuk salah satu kebaikan Abu Bakar. Ya. Jadi Sayyidina Umar aja nggak terhitung kebaikannya. Ternyata begitu ditanya tentang siapa? Abu Bakar, jawabannya salah satu kebaikan Abu Bakar itu seperti catatan yang dilakukan oleh Umar. Kemudian di dalam hal lain dikatakan izud dunya bil mali wa izatul akhirati bisolihil akmal. Ya, izud dunya, pangkat dunia, kedudukan dunia atau orang itu dipandang secara dunia bil mal, kalau kita punya harta. Wa izzutul akhirati wa izzul akhirati bisolihil akmali, sedangkan keluhuran atau kedudukan yang tinggi di akhirat dengan amal yang soleh. Maka mudah-mudahan ya, kalau di dunia kita berjuang ya belum tentu dikasih oleh Allah. Kita udah usaha dengan keras, bisnis dengan hati-hati, belum tentu juga kita punya duit. Karena Allah menguji. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu memberi rizki kepada yang dikehendaki, bukan yang usahanya keras. Ada yang usahanya keras dikasih sesuai usahanya, ada yang diuji usahanya keras tetap aja sempit. Tapi kita punya harapan di akhirat, kita kalau mau beramal soleh maka kedudukan kita itu tinggi. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan silakan sambil nunggu suruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kesempatannya. Tadi Pak Ustaz jelaskan tentang rukun khutbah yang 5 tadi. Seandainya ada salah satu khotib yang terlupakan, kita ditugaskan untuk menegurnya. Bagaimana teknis menegurnya? Padahal jamaah itu kita mengucapkan satu patah kata pun sudah menggugurkan pahala Jumat kita. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini khususnya bapak-bapak. Ada hadis yang biasanya kalau di sebagian masjid itu dibaca oleh muadzin atau bilal. Idza qulta li sahibika yaumatil jum'atil ansib wal imamu yahtub faqad laqa. Barang siapa mengatakan ya, hus, diam, khutbah sudah dimulai, sementara khotib sudah berdiri mengucapkan alhamdulillah ya, sholawat, maka dia telah berbuat sia-sia. Ingat, ini konteksnya ada khutbah dia ngobrol ya. Tapi kalau dalam rangka meluruskan khotib tadi, maka enggak seperti itu, karena ini upaya untuk membuat jumatannya sah ya. Kalau perlu mohon maaf dibisikin khotibnya ya, pas di sini DKM-nya ngomong, Pak, manusia tempatnya lupa, nanti kalau seandainya Bapak lupa rukun khotib, nanti ada yang ngingetin ya, itu ada tugasnya ya. Lebih keren itu ada yang bertugas di sini ya. Begitu khotibnya alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, loncat misalnya, nggak doa, belum doa gitu. Nah, tapi komunikasi. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan keabsahan, insya Allah bukan perbuatan lago. Yang dilarang dalam khutbah itu kan perbuatan lago.
Kalau dirinci ada 5, 1 ngomong, 2 bermain-main kerikil dalilnya. Karena dulu zaman orang sholat Jumat zaman Nabi itu di padang pasir, tangannya begini. Kalau sekarang handphone. Saya suka ngeliat sambil nungguin sholat Jumat itu main game. Ada gosok akde, ada yang punya tolpen, klek 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 klek. Seluruh bentuk main-main, perbuatan lago nggak dapat pahala. Berikutnya apa? Duduk memegang lutut. Jadi kalau lagi dengerin khutbah nggak boleh begini. Kalau nggak kuat selonjor. Nah kayak begitu tuh kalau lagi dengerin khutbah nggak boleh. Kalau sekarang boleh. Karena apa? Bahaya. Kalau kentut nggak bisa terkontrol. Bes gitu aja tahu-tahu kalau gitu. Apalagi tidur. Perintah Nabi kalau kamu lagi dengar khutbah tidur pindah. Maka speaker itu kalau Jumatan yang kalau bisa yang diingetin khotibnya, Pak nanti yang semangat ya Pak. Jangan khutbah Jumat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Para jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau khutbah begitu. Pokoknya kalau ada yang mulai ngantuk, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya serius. Jadi teknisnya begitu. Jangan semua orang jangan satu baris semua. Pak, nggak sah Pak. Bapak belum baca. Ya bukan begitu. Ini kan insya Allah para khotib itu sudah punya ilmu, tapi kadang-kadang lupa. Sebagaimana teknik ngingetin khotib, pernah kan ngingetin imam. Imam itu kadang-kadang ada yang grogi, terutama Idul Fitri, Idul Adha itu rawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah takbir langsung Sabbihisma rabbikal a'la, nggak baca Fatihah itu. Saya pernah ada di Jakarta Timur, nanyanya itu 2 hari setelah itu. Ustadz, memang kalau sholat Idul Fitri boleh nggak? Boleh ya nggak pakai Fatihah. Emang kenapa? Di lapangan tempat saya kemarin imamnya nggak baca Fatihah. Saking groginya kan gitu. Nah, ngingetin yang pertama pakai apa? Kalau itu Subhanallah. Saking groginya dari sahih Bisma diganti wadduha wal laili idza saja. Lagi Subhanallah. Oh kurang pendek kelihatannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai 3-4 kali nggak ngeh juga. Gimana cara ngingetinnya? Kata Imam Malik, boleh kita ngomong belum Fatihah gitu. Ya tapi yang sopan. Jadi imam kok lupa. Nggak usah begitu. Baik, sudah bunyi itu. Ada yang lain? Ya, oke, cukup sejarah. Baik ya. Ingat kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita nanti atau sebentar lagi mati nggak bawa bekal itu seperti orang lewat laut nggak pakai perahu. Ayo siapkan perahu kita minimal 3. Amal jariah, ilmu manfaat, anak keturunan yang mendoakan kita. Ya kalau secara lain jangan lupa doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ditambah yang sekarang sudah 40, 50, 60 apalagi 70, jangan tinggalkan doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu inni tubdu wa inni minal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari berdoa. Suara saya begini karena saya baru landing kemarin sampai rumah jam 2 pagi dari umroh. Ya, kemarin ada tugas juga kuliah subuh. Jadi sampai rumah rapi-rapi subuhan juga ya. Hari ini suaranya masih begini, tapi mudah-mudahan keberkahan dari Baitullah kita didengar doanya oleh Allah Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kami telah mendengar makalah nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya kalau kami meninggal tanpa bekal, kami seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Maka mudahkanlah kami mewujudkan sebelum kami mati amal jariah, ilmu kami ilmu yang bermanfaat, keturunan kami soleh dan solehah yang mendoakan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah hati kami berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Mampukan kami sholat dengan khusyuk, membayar zakat setiap tahun, berpuasa Ramadan dengan baik, dan wafatkanlah kami dalam keadaan membawa haji dan hajah yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga teman-teman yang menyimak melalui Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hadirin